Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatoni Zumaro. Di sini akan membahas tugas UTS proposal penelitian yang berjudul Perancangan dan Evaluasi Chatbot Self-Help berbasis agentic AI untuk screening awal depresi pada mahasiswa. Yang pertama masuk ke pendahuluan, di mana yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah sebanyak 332 juta orang dari kalangan seluruh usia di dunia ini mengalami gangguan depresi menurut data dari WHO tahun 2023. Di Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang eh, memiliki penduduk gangguan depresi sebesar 9 juta atau sekitar 3,7%. Prevalensi depresi terbesar pada usia 15 hingga 24 tahun sebesar 2%. Mahasiswa adalah salah satu kelompok yang rentan mengalami gangguan depresi. Terdapat penelitian di mana mahasiswa 5% mengalami depresi berat, 14% mengalami depresi sedang dari satu responden suatu universitas. Penyebab dari gangguan depresi ini adalah karena faktor tekanan akademik, sosial, dan ekonomi. Kondisi ini apabila tidak terdeteksi sejak dini akan berdampak serius, mulai dari menurunnya prestasi akademik hingga kemungkinan bunuh diri. Lalu, mengapa harus menggunakan chatbot atau chat personal? Karena menurut dari katadata.ai menyebutkan sekitar 87% orang yang mengalami gangguan depresi tidak melakukan pengobatan. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan serta adanya stigma di masyarakat tentang penyakit atau gangguan depresi tersebut. Dalam bidang kesehatan mental, sudah banyak penelitian yang menggunakan AI untuk melakukan screening gangguan jiwa. Salah satunya adalah screening menggunakan Large Language Model atau LLM yang digunakan untuk screening dan intervensi dini depresi karena mampu memahami konteks dan emosi manusia secara natural. Dari latar belakang tersebut, diangkat permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana karakteristik dari hasil PHQ-9 atau Patient Health Questionnaire 9 diimplementasikan pada chatbot jika dibandingkan dengan cara manual. Kemudian penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui kinerja agentic AI dalam prediksi kategori depresi pada mahasiswa melalui tingkat keparahan PHQ-9 serta memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap rujukan klinis. Ada 3 poin dari rumusan masalah ini, yaitu bagaimana hasil skor PHQ-9 dari chatbot dibandingkan dengan PHQ-9 manual, kemudian sejauh mana model agentic AI ini dapat memprediksi tingkat keparahan PHQ-9 secara benar dibandingkan manual, kemudian yang terakhir bagaimana fitur percakapan agentic AI mempengaruhi dari percakapan, kelengkapan, durasi, serta ketepatan rekomendasi tindak lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi screening awal depresi PRQ-9 melalui chatbot self-help berbasis agentic AI pada mahasiswa dengan menilai kesesuaian terhadap penilaian manual PHQ-9, kemampuan prediksi tingkat keparahan depresi, serta dampak fitur percakapan agentic AI terhadap rekomendasi tindak lanjut. Ada 3 tujuan dari penelitian ini: mengukur kesesuaian skor PHQ-9 dibandingkan dengan PHQ-9 manual, kemudian menilai akurasi model agentic AI dalam memprediksi tingkat keparahan depresi dibandingkan metode manual, kemudian mengevaluasi agentic AI dan arsitektur percakapan untuk kelengkapan, durasi, serta ketepatan rekomendasi, serta menilai matriks usability dan trust pada mahasiswa. Manfaat dari penelitian ini menciptakan bukti ilmiah dan artefak agar screening awal depresi melalui chatbot self-help berbasis agentic AI dapat diterima oleh mahasiswa secara mandiri, akurat,
responsif, dan personal. Secara teoritis, terdapat tiga manfaat teoritisnya, yaitu kontribusi pada penelitian lokal tentang validitas hasil PHQ-9 menggunakan chatbot berbasis agentic AI, kemudian pemodelan fitur agentic AI terhadap kelengkapan pengisian, durasi, dan ketepatan rekomendasi tindak lanjut. Kemudian yang terakhir, kerangka evaluasi, yaitu ICC atau Intra-Correlation Class, sebagai validitas, kemudian usability dan skala trust atau kepercayaan sebagai rujukan metodologis yang sejenis. Adapun manfaat praktisnya, yang pertama, akses screening mandiri ini mudah diakses dan digunakan sehingga mendorong peningkatan deteksi dini depresi pada mahasiswa. Kemudian, rekomendasi tindak lanjut sehingga tahapan bantuan selanjutnya lebih tepat dan cepat. Adapun batasan masalah yang di penelitian ini yaitu screening menggunakan PHQ-9 versi Bahasa Indonesia pada mahasiswa aktif di kampus. Kemudian fitur chatbot yang diuji terbatas mencakup dari klarifikasi jawaban, tidak mengcover reminder, safety handoff, dan intervensi klinis. Kemudian yang ketiga, model menggunakan satu LLM pada prototype standalone chatbot self-help. Kemudian yang keempat, evaluasi berfokus pada kesesuaian skor, validitas ICC, usability, SUS, dan skala trust. Lanjut untuk ke bagian berikutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka pertama yaitu PHQ-9 untuk screening depresi pada mahasiswa, di mana riset dari Kesehatan Dasar Kesdas 2018 mencatat bahwa 19 juta orang berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional dan lebih dari 12 juta mengalami depresi. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 6,1% penduduk Indonesia mengalami gangguan mental emosional yang ditandai dengan gejala depresi dan kecemasan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, kelompok usia produktif seperti mahasiswa juga meningkat. Lalu untuk pengukurannya menggunakan Patient Health Questionnaire 9, di mana PHQ-9 adalah sebuah instrumen psikometri primer. Terdapat 9 pertanyaan yang menilai frekuensi gejala depresi selama 2 minggu terakhir dengan skala 0 hingga 3, kemudian skor berkisar 0 hingga 27, dan dapat dipetakan ke tingkat keparahan untuk tujuan screening awal depresi, penetapan kebutuhan rujukan, dan pemantauan. Ini adalah contoh tabel pertanyaan PHQ-9, di mana ada 9 poin pertanyaan dalam 2 minggu terakhir, seberapa sering Anda terganggu oleh masalah berikut, yaitu yang pertama, kurangnya minat atau gairah dalam melakukan sesuatu, kemudian merasa murung, sedih, atau putus asa, ketiga, kesulitan tidur atau terlalu banyak tidur, keempat, merasa lelah atau kurang bertenaga, kelima adalah kurang nafsu makan atau makan terlalu banyak, keenam adalah kurang percaya diri atau telah mengecewakan diri sendiri atau keluarga. Ketujuh adalah kesulitan berkonsentrasi pada sesuatu. Kemudian kedelapan adalah bergerak atau berbicara sangat lambat. Atau sebaliknya merasa gelisah sehingga lebih banyak bergerak dari biasanya. Kemudian yang kesembilan, merasa lebih baik mati saja atau ingin menyakiti diri sendiri dengan cara apapun. Dari kesembilan pertanyaan tersebut, ada 4 poin jawaban, yaitu tidak pernah, beberapa hari, lebih dari separuh waktu, kemudian hampir setiap hari. Di mana kalau tidak pernah akan mendapatkan nilai 0, kemudian beberapa hari akan mendapatkan poin 1, kemudian lebih dari separuh waktu mendapatkan poin 2, dan hampir setiap hari mendapatkan poin 3. Jadi total dari 9 pertanyaan ini adalah maksimal skornya adalah 27. Kemudian tinjauan pustaka untuk chatbot kesehatan mental, di mana chatbot itu sendiri adalah program komputer menggunakan NLP atau pemrosesan bahasa untuk merespon pesan pengguna melalui teks ataupun suara. Chatbot juga menjadi alternatif solusi
pada kesehatan mental membantu melakukan screening dengan personal. Teknologi chatbot ini memberikan ketersediaan dan efektivitas biaya yang lebih baik dibandingkan layanan yang diberikan. Sudah banyak studi yang menggunakan chatbot untuk alat bantu screening awal, seperti pada penelitian Hopbot, di mana chatbot berbasis AI dengan menggunakan LLM. Studi ini berhasil mencapai validitas ICC atau intra-class correlation 91% dari PHQ manual. Eh, Chatbot ini berfungsi sebagai screening awal yang bebas hambatan untuk mengurangi stigma melalui anonimitas dan meningkatkan deteksi dini gejala depresi pada mahasiswa. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah agentic AI pada chatbot, di mana agentic AI adalah pendekatan di sistem tidak sekedar menjawab, tetapi bisa juga merencanakan atau bertindak mandiri untuk mencapai tujuan. Ada derajat agenticness yang dipahami lewat beberapa dimensi: kompleksitas tujuan, kompleksitas lingkungan, adaptabilitas, dan eksekusi mandiri. Selain itu, salah satu studi menunjukkan HCI atau Human Computer Interaction memiliki nilai dan mempercayai chatbot agentic untuk transparansi proses. Pengguna ingin melihat aksi yang dilakukan, alat yang digunakan, serta sumber web yang diakses. Terdapat research gap dari penelitian ini, yaitu di mana sebagian besar sistem screening PHP 9 manual ataupun chatbot ini masih bersifat pasif. Sistem hanya menyampaikan pertanyaan tanpa kemampuan mengklarifikasi dari jawaban yang ambigu. Kemudian penyesuaian konteks dan tanggapan empatik terhadap kondisi emosional pengguna. Berikutnya adalah populasi dan budaya pengguna, di mana sebagian besar penelitian seperti Hopper dan Dr. Kersken dan Shep menggunakan data atau chatbot di luar negeri, yaitu Amerika dan Korea Selatan, berfokus pada populasi umum dan dewasa. Belum ada penelitian secara khusus yang mengeksplorasi penerapan agentic AI chatbot pada mahasiswa di Indonesia, yang tentunya memiliki perbedaan bahasa, norma budaya dalam membicarakan isu kesehatan mental. Kemudian untuk evaluasi multidimensi, sudah banyak beberapa penelitian menggunakan chatbot berbasis AI, tetapi menggunakan validitas untuk evaluasinya, seperti pada Hopbot itu menggunakan validitas 91% terhadap PHQ manual. Kemudian dari Dr. Sam itu memiliki usability 84%, tetapi belum dari kedua tersebut belum mengukur secara komprehensif faktor lain atau faktor eh, seperti trust, usability, dan validitas, karena ketiganya berperan penting dalam penerimaan sistem oleh pengguna. Kemudian konteks implementasi di Indonesia, walaupun ada penelitian dari Aizudan yang telah memanfaatkan pembelajaran mesin untuk deteksi gangguan mental di sosmed, tapi pendekatan tersebut tidak berbasis percakapan langsung, sehingga kurang sesuai dengan implementasi praktis konseling awal. Adapun penelitian lain, yaitu eh, penerapan chatbot pada Line, itu masih menggunakan NLP dan masih bersifat pasif, belum bisa menerapkan ataupun mengikuti dari interaksi penggunanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan chatbot berbasis LLM dapat digunakan konteks vokal baik dari segi bahasa maupun etika interaksi pengguna. Yang ketiga, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu metodologi, di mana yang pertama desain penelitian ini menggunakan DRM karena pendekatan ini dinilai praktis, bermanfaat, dan realistis untuk mengkaji proyek serta program secara konsisten. Mengacu pada Blessing dan Chakraborty, DRM terdiri dari 4 fase utama, yaitu klarifikasi penelitian, studi deskriptif 1, studi preskriptif, dan studi deskriptif 2 dengan luaran spesifik pada tiap tahapan. Sebagai contoh,
ini adalah gambaran dari metodologi ataupun desain penelitian DRM yang ada pada penelitian ini, yaitu pada klarifikasi penelitian terdapat studi literatur untuk beberapa poin, kemudian mendapatkan rumusan masalah bagaimana hasil skor PHQ 9 terhadap PHQ manual, kemudian sejauh mana model agentic AI mampu memprediksi kategori keparahan PHQ 9, dan bagaimana fitur agentic AI mempengaruhi kelengkapan durasi pengisian dan ketepatan. Lalu selanjutnya masuk kepada studi deskriptif satu, yaitu di mana melakukan analisis pada konteks kampus, di mana seperti terdapatnya layanan konseling dan hotline kampus, atau alur rujukan saat ini setelah melakukan pengobatan atau konsultasi. Setelah itu riset pengguna akan dilakukan survei pada mahasiswa, kurang lebih 50 mahasiswa, dengan wawancara. Setelah itu menentukan persona dari jurinya. Selanjutnya, mengumpulkan kebutuhan sistem, yaitu inform consent dan deteksi resiko. Lalu masuk ke studi preskriptif, di mana mencoba mengembangkan arsitektur agentik. Di dalam arsitektur agentik itu sendiri terdapat orkestrator LLM, kemudian ada tools seperti PHQ 9, RAG, dan scheduler, kemudian ada safety layer dan audit log. Kemudian lanjut ke desain percakapan terstruktur, di mana eh, percakapan akan diatur dari inform consent, PLQ 9, scoring, edukasi singkat, dan triase. Kemudian dilakukan pengujian atau prototipe dan pilot, di mana partisipan 20 sampai 30 mahasiswa di atas 18 tahun dari berbagai macam prodi, kemudian coba diukur awal dari validitas ICC, SUS, dan TRAS. Kemudian studi deskriptif kedua, yaitu mengevaluasi validitas ICC, kemudian usability, SUS, dan TRAS. Setelah itu menganalisis dan keputusannya, di mana target pada ICC ini ada di atas 91%, SUS di atas 70%, dan TRAS. Jika sesuai, maka akan dilakukan rilis bertahap dan dokumentasi, tapi jika tidak sesuai akan dikaji ulang mulai dari desain percakapan yang terstruktur. Masuk ke bagian 4, analisis dan rencana hasil desain, yaitu analisisnya sendiri, rencana hasil desain berupa chatbot survey berbasis agentic AI untuk screening awal depresi PHQ 9 pada mahasiswa. Chatbot akan berjalan dengan alur percakapan yang terstruktur dari concern PHQ 9, kemudian scoring, dan edukasi singkat, triase, serta dilengkapi panel transparansi bagaimana jawaban dibentuk. Tujuan utamanya adalah menyediakan screening yang cepat, anonim, aman, dan tersedia 24 jam untuk menurunkan hambatan akses dan mempercepat triase atau rujukan ke layanan profesional kampus bila diperlukan. Ini adalah contoh eh, gambaran dari rencana hasil desain, yaitu di mana terdapat eh, mahasiswa atau pengguna itu mengakses dari konsen itu sendiri yang menjelaskan batasan sistem itu bukan diagnosis atau eh, merujuk ke gawat darurat. Kemudian masuk ke PHQ 9 yang terdapat 9 butir pertanyaan yang sudah dijelaskan sebelumnya yang ditanyakan satu persatu. Kemudian terdapat scoring dan interpretasi menghitung total dari 9 pertanyaan tersebut dan menilai kategori keparahan dari depresi tersebut. Kemudian yang keempat ada singkat, edukasi singkat berbasis konten tervalidasi. Kemudian ada triase atau rujukan sesuai kategori skor. Di PHQ 9 sendiri memiliki orkestrator agentic LLM yang bertugas untuk merencanakan langkah atau planner, kemudian
memanggil tools, dan memeriksa kebijakan dan risiko, serta menampilkan hasil dan aksi. Rencana evaluasi di sini yang terakhir, yaitu pertama tujuannya memastikan chatbot layak sebagai screening awal yang valid, mudah dipakai, dipercaya, dan aman. Kemudian dievaluasi validitasnya THQ9 chatbot vs manual, kemudian usability, SUS, dan trust skala 1 sampai 5. Ambang keberhasilannya sendiri dari interclass correlation atau ICC itu sekitar 92%, kemudian SUS 70, dan trust itu 4/5. Selanjutnya, keputusan jika target tercapai maka akan dirilis secara bertahap, jika tidak tercapai akan diterasi ulang dari melalui struktur percakapan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika memiliki pertanyaan, silakan mengemail ataupun eh, mengakses kontak yang ada di layar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.